أشهد أن لا إله إلا الله. Kemudian bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang jago komunikasi, sabarnya bukan main, umat yang membencinya kembali mencintainya. Nabi Muhammad pun kayak gitu, Pak. Nanti umatnya benci dia, mau dibunuh dia di Mekah, tapi ada waktunya semua umatnya ikut balik ke dia. Itulah idza jaa nasrullahi wal fath. Itu jumpa dengan Nabi Musa, Ustaz. Nabi Musa ini nabi yang sabar juga. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dia disuruh kepada Fir'aun berdakwah karena Fir'aun sombong, tapi Nabi Musa ini sabar, Pak. Ketika sudah terjadi azab bagi Fir'aun dan pengikutnya, saat itu Nabi Musa ke Bukit Tursina 40 malam, balik dari sana ternyata umatnya udah ada lagi yang nyembah-nyembah yang lain, tapi dia sabar merangkul umatnya. Itu pula yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim ini, Pak, adalah nabi yang dia menyender, dan dekat senderannya itu adalah tempatnya para malaikat. Jadi seakan tawaf malaikat di situ, Pak. Dan ternyata itu isyarat Nabi Muhammad pun nanti akan balik ke tempat orang tawaf di dunia, itulah Ka'bah. Jadi Nabi nanti punya peluang, rindu dia tawaf, maka di situ nanti akan terjadi. Ini sebagian hikmah yang diceritakan dalam kitab Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari untuk mensyarah hadis tadi yang ketika cerita tentang Isra dan Mi'raj. Tapi lebih dari itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah fisik dan jasadnya, fisik dan ruhnya, jasad dan ruh. Wa jumhurul muslimina ala anna hadhihi ar-rihlah kanat bil jismi war ruhi ma'an. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa Nabi itu melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Walidzalika fahiya min mu'jizatihil bahiratil lati akramahullahu biha. Dan itulah dia disebut mukjizat yang ada pada diri Nabi dan Allah memuliakannya dengannya. Jadi peristiwa pada saat itu ruh dan jasadnya. Jadi ada juga nanti orang, Pak, segelintir mengatakan Nabi ruhnya aja. Kenapa? Kalau jasad nggak masuk akal, masa bisa kalau masuk akal bukan mukjizat namanya, Pak, ya kan? Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkat, bisa, Pak? Masuk akal nggak tuh, Pak? Enggak. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, masuk akal nggak, Pak? Enggak lah. Apalagi Nabi Daud bisa melebur besi dengan tangannya, enggak masuk akal juga. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tapi kedinginan, enggak masuk akal. Tapi kan namanya mukjizat yang enggak masuk akal, termasuk yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi keesokan harinya Nabi cerita kepada orang-orang bahwa dia mengalami peristiwa yang dahsyat ini, tapi orang-orang malah mengolok-oloknya. Abu Jahal gitu dengar, Muhammad, kau bilang kayak mana? Tadi malam aku berangkat ke Al-Aqsa. Ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Iya. Terus naik aku ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian ke Sidratul Muntaha, aku jumpa Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Umat kata Abu Jahal, Muhammad, ini cocoknya kau ceritakan di tempat orang ramai ini. Mau kau cerita biar ku kumpulkan orang di Mekah ini. Kata Nabi, boleh juga. Dalam hati Nabi, kau udah baik ini Abu Jahal ini. Padahal Abu Jahal tadi dalam hatinya, mampus kau habis ini, dia ejek-ejek orang kau. Rupanya ada juga orang di zaman Nabi, Pak, pura-pura baik, namanya Abu Jahal. Maka Bapak jangan pura-pura baik, Pak. Kalau baik-baik sekalian. Jadi waktu itu Abu Jahal panggil orang,
Udah dipanggil, Nabi bilang, Muhammad, ceritakan apa yang kau ceritakan padaku. Diceritakan Nabi, aku tadi malam mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, kata Nabi. Aku dibelah dadaku oleh malaikat. Diceritakan semua. Apa kata orang? Muhammad sudah benar-benar gila. Kenapa? Karena dia baru kehilangan pamannya, dia kehilangan istrinya, dia ditoib, dihina orang, dakwahnya nggak berjalan lancar. Yakin aku Muhammad dah stres ini. Dia menghayal, akhirnya dia bilang dia sampai ke langit. Ini Muhammad jangan kalian ikuti lagi. Akhirnya pak orang-orang Islam yang agak-agak rapuh imannya, kok jangan-jangan betul nih Nabi lagi sedih maka kayak gini. Tapi kalau yang kuat imannya enggak. Mereka bilang, ajak semua orang, pengaruhi. Kata Abu Jahal, kayaknya menang kita nih. Siapa? Tapi satu orang yang harus kita pengaruhi. Siapa itu? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini pak suka kali ngasih makan sama orang miskin. Dan Abu Bakar ini diidolakan orang. Kalau dia kita kasih, dia ikut sama kita, Muhammad selesai. Akhirnya didatangilah Abu Bakar. Abu Bakar, ya, Muhammad katanya dibelah dadanya, terus naik dia ke langit. Tapi sebelumnya ke Al-Aqsa dulu dia, Baitul Maqdis. Katanya di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Percaya kok, itu kawanmu itu udah sakit itu. Kata orang tua, kata Abu Bakar, itu yang ngomong siapa? Muhammad, kawanmu. Muhammad bin Abdullah. Iya, Muhammad bin Abdullah yang mengajarkan agama Asobiyah. Orang itu kan panggil Islam Asobiyah. Kalaulah itu keluar dari mulut Muhammad, maka aku akan mempercayainya bahkan lebih dari itu. Makanya dia disebut As-Siddiq. Kenapa? Karena dia selalu membenarkan Nabi. Maka pada saat itu kata mereka, enggak percaya kami, ini Muhammad dah gila. Gini aja, kumpulkan orang-orang kalau kau mau. Aku mau tanya sama Muhammad, di mana dia sampai di Baitul Maqdis. Kalian boleh nanya yang sering ke sana, apa yang ada di Baitul Maqdis. Umat Nabi bisa terjebak ini pak. Tapi Abu Bakar yakin, kata mereka cocok juga, kumpulkan semua. Dipanggil orang-orang yang baru datang dari sana. Kemudian Muhammad, kau jawab ya. Nabi bingung nih pak. Jadi di dalam kitab ini katakan Nabi itu, aku kan gak memperhatikan seluk beluknya. Tapi lagi ditanya orang, Muhammad kayak mana? Kalau kau masuk di sana kayak mana tempatnya? Ini tanya sama mereka. Tiba-tiba kata kata ulama, diperlihatkan di hadapan Nabi oleh Allah asli Baitul Maqdis. Jadi Nabi tinggal tunjuk aja. Aku kemarin masuknya, kalau ada jalan begini dia. Kemudian pada saat itu di situ ada tunggangan buruk diikat di situ. Kemudian pada saat itu diceritakan Nabi lah semuanya. Kemudian aku balik jumpa sama satu kabilah. Aku sempat minum di situ. Kemudian ku ikat tunggangku di situ. Rupanya mereka keburu keluar. Aku langsung pergi. Itu tempat minum yang diceritakan semua. Apa kata mereka? Baitul Maqdisnya betul, tapi kabilah yang dia ceritakan harus kita tunggu. Kata Nabi, paling mereka 3 hari lagi sampai kalau dari perjalanannya. Rupanya gitu datang, ada kau tengok orang yang mengambil tempat minummu yang kemudian dia pergi tempat minum? Ada. Kami kira tak siapa. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam akhirnya tetap beriman, tapi orang Mekah mengatakan, ini cuman sihir Muhammad. Jadi orang tuh pak kalau udah nggak cocok mau jelaskan setengah mati nggak cocok itu. Jadi macam mana? Itulah yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pula oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada lagi ketika Nabi mau naik ke langit, Nabi ditawari minuman. Minuman yang ditawari itu ada dia susu, ada dia arak. Kalau diceritakan di dalam riwayat lain, tapi ini nggak masuk sini, susu, madu, arak. Tapi di sini 2 aja, arak sama susu. Muhammad, silakan minum, kata Jibril. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil susu dan dia minum susu. Kata Jibril, ahsanta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Sekiranya engkau ambil arak, berarti umatmu nanti sifatnya kayak gitulah semua tuh. Teler aja ya kan pak.
tapi kau ambil susu menggambarkan kau ingin umatmu suci bersih dan kau sendiri adalah berhati yang bersih. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benarlah peristiwa yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketabahan yang ada pada dirinya. Jadi istrinya meninggal, Nabi sabar. Pamannya meninggal dalam keadaan tidak Islam, Nabi sabar. Kemudian pada satu Nabi nggak bisa bergerak di Mekah, Nabi sabar. Hijrah ke Taif dilempari orang, Nabi sabar. Bahkan Nabi mengatakan, asal kau nggak marah sama aku ya Allah, aku tetap senang. Kata dia, Umar, ini luar biasa. Di puncak kesabarannya Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, sekaligus Allah tugaskan kepadanya solat 5 waktu, yaitu solat yang hari ini kita kerjakan. Maka ulama-ulama mengatakan as-solatu mi'rajul mu'minin, solat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita nggak sempat Pak naik ke langit, tapi kalau kita solat itu seperti mi'raj kita yang saat itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memanggil Nabi di tempat itu.